Oke, baik. Kita mulai saja. Untuk teman-teman yang belum hadir, bisa nonton nanti di YouTube, bisa AI.academy. Baik, kita mulai aja. Halo teman-teman, selamat sore semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman nih untuk mengikuti kegiatan webinar yang berjudul Introduction to UX Research. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing materi nih yang mungkin bisa berguna untuk kita semua. Karena ini satu materi yang lagi penting banget di zaman sekarang, yakni soal UX. Terus pertama-tama perkenalkan, nama saya Saman Alfarisi, saya berasal dari mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika. Jika teman-teman nih ingin mengetahui lebih lanjut tentang saya, boleh kunjungi website saya samanalfarisi.super.site. Terus hari ini kita akan sharing materi terkait UX. Pertama, pasti kita mau tahu dulu dong apa itu UX. Terus kita akan belajar juga nih terkait dengan kenapa sih UX research itu penting untuk kita sebagai seorang UI UX designer, product manager, product designer, dan seterusnya. Terus kemudian apa sih peran UX researcher dan apa saja metode UX research yang umum digunakan di ranah UX research. Terus langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu UX. Nah, mungkin teman-teman udah sangat familiar ya dengan istilah UX dan juga UX. Karena memang saat ini banyak orang yang menyebutnya, ini kok UX-nya bagus ya, ini kok UX-nya jelek banget sih, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi ke singkatan dari UX itu sendiri, singkatannya apa sih? Yaitu user experience. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pengalaman pengguna. Jadi kalau misalnya kita nih bayangkan kita buka di suatu website atau aplikasi. Nah, yang kita lihat itu adalah yang dinamakan sebagai user interface atau UI. Nah, sementara flow atau kemudian apa yang kita rasakan selama kita menggunakan website itulah yang dinamakan user experience atau UX. Jadi mudah-mudahan kita semua terbayang ya tentang user experience. Nanti kita akan bahas juga nih lebih dalam terkait pembedaan antara UI sama UX. Nah, dari sini kita jadi punya pemahaman dong bahwa user experience itu mencakup interaksi kita sama website atau aplikasi yang biasa kita gunakan. Kemudian mungkin ya kalau misalnya itu bukan berbentuk suatu website atau aplikasi, itu bisa juga nih berbentuk produk fisik. Mungkin interaksi kita dengan produk fisik tersebut itulah termasuk ke dalam user experience. Nah, kemudian apa sih bedanya user experience dan juga user interface? Karena ini adalah dua hal yang bisa dibilang saling tertukar gitu ya teman-teman. Karena dari istilahnya mungkin agak mirip-mirip gitu. Kemudian biasanya disatukan ke dalam wadah yang sama sehingga cenderung suka tertukar antara UI maupun UX. Nah, di sini ada tiga hal utama nih dari mesh yang membedakan antara UI dan juga UX. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, kalau UI itu mengacu kepada elemen visual yang bisa kita lihat dengan mata kita, itu termasuk user interface. Contoh, ada tombol, ada tipografi, ada warna, ada simbol, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai user interface, karena kita bisa lihat semuanya dengan mata kita. Tapi kalau dari sisi UX itu lebih ke perasaan emosional yang kita rasakan ketika kita interaksi dengan elemen yang ada di dalam website ataupun aplikasi. Jadi misalnya kita melihat suatu website atau aplikasi, kok itu warna tombolnya nggak kelihatan ya? Kok warnanya sakit ya di mata ya? Nah, itu kurang enak nih dirasakan oleh kita sebagai user. Itu bagian dari user experience. Sebetulnya yang kita rasakan atau respon kita setelah melihat komponen-komponen itu yang dinamakan sebagai user experience. Jadi yang satu bicara soal komponen visual, yang satu bicara soal perasaan dan emosi. Nah, itu poin yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua apa? Yang kedua kalau kita bahas soal UI itu berkaitan dengan tadi ya apa yang dilihat oleh mata atau look-nya. Enak nggak dibaca tipografinya? Pemilihan warnanya nyaman nggak dipandang? Gambarnya sesuai nggak apa yang diisi dengan kontennya? Dan seterusnya. Sementara kalau UX itu lebih kepada efisiensi, apakah komponen itu bisa mudah digunakan dan seterusnya. Intuitif juga berkaitan dengan user experience. Jadi kalau misalkan dirangkum, dua itu berkaitan dengan tampilan apa yang dilihat oleh mata. Terus kalau UX experience atau user experience itu berkaitan dengan apa yang kita rasakan, apa yang menjadi respon kita atau emosi kita ketika kita berinteraksi. Nah, dari sini kita mulai mengetahui ya pembedaan antara UI maupun UX. Baik, selanjutnya, nah setelah memahami apa itu user experience, sekarang kita sharing nih, kenapa sih UX research itu penting? Terus kenapa penting?
karena kita sudah menguasai nih teori-teori terkait dengan pembuatan website, pembuatan desain, pembuatan produk, dan lain-lain. Sebelum kita membuat sebuah website ataupun produk, sebaiknya nih kita harus ngeriset dulu dong ke user. Apakah produk sesuai nggak nih dengan permasalahan user atau menjadi frustasi nih bagi mereka gitu kan. Terus kenapa sih UX research itu penting? Nah, di sini UX research ini memiliki tujuan memahami kebutuhan, motivasi, dan frustasi pengguna. Oke, ketika kita nih benar-benar user-centered atau riset yang berpusat kepada pengguna, maka produk akan alignment atau selaras dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Hal ini akan berdampak sangat baik nih bagi produk kita jika kita benar-benar memahami siapa sih pengguna kita, gitu kan. Terus, oke, tadi kan sudah bicara nih soal kenapa sih UX research itu penting. Terus sekarang kita akan bicara lebih kepada jabatannya atau roles-nya. Dan apa sih peran dari UX researcher itu? Dan apa bedanya dengan roles UX yang lain? Mungkin ya teman-teman pernah dengar dong istilah UI UX designer, UX writer, UX researcher, dan lain-lain. Nah, ini serupa tapi tak sama mungkin ya dari segi istilah. Sebenarnya dari segi role itu cukup berbeda jauh loh. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, mulai dari UX researcher. Jadi ini saya menjelaskan dari sudut pandang design thinking proses yang paling sering diterapkan. Mungkin teman-teman pernah dengar dong design thinking proses itu apa? Design thinking proses adalah proses untuk menciptakan desain produk yang berpusat kepada pengguna. Biasanya dimulai dari empathize atau berempati, mencari tahu apa yang menjadi masalah yang harus kita pecahkan. Terus kemudian define atau mendefinisikan nih hasil solusi dari permasalahan di fase sebelumnya, yaitu empathize. Terus ideation. Nah, ideation ini sebenarnya apa sih hasil ide kita selama kita berempati kepada pengguna dan mendefinisikan solusi dari permasalahan. Kemudian prototyping. Nah, prototyping ini tiruan dari produk yang nantinya akan diluncurkan. Dan yang terakhir testing. Setelah ada prototipenya, selanjutnya kita coba dong tes kepada real user atau pengguna yang menjadi target kita nih, yang nantinya untuk mengetahui respons mereka atau penerimaan mereka terhadap produk kita. Nah, kalau dari sudut pandang design thinking proses, UX researcher itu ibarat seperti penjaga gitu ya, teman-teman. Ada di pintu depan dan juga di pintu belakang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari slide di sini, UX researcher itu mengambil peran di empathize sama define atau di pintu depan. Sementara megang juga nih di bagian pintu belakang yaitu testing. Terus kalau misalnya di pintu depan, empathize di pintu depan peranannya apa? UX researcher ini, yaitu empathize dan juga define. Researcher ini melakukan yang namanya discovery research. Sesuai dengan namanya teman-teman, discover atau dalam tanda kutip mencari tahu, mencoba nih untuk memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna itu seperti apa gitu ya. Terus untuk menggali lebih dalam dengan pengguna, nah itu yang dinamakan discovery research. Sementara kalau di tahap testing, lakunya itu adalah validation research atau validasi. Oke, ketika kita sudah punya nih ide-ide yang dituangkan di prototype, terus apakah benar penuangan ini dalam prototype ini sebetulnya sesuai nggak dengan yang dibutuhkan target user kita? Apakah benar ide-ide dalam tanda kutip asumsi yang dituangkan ke dalam prototype ini bisa nggak sih diterima oleh user dengan baik gitu ya? Jadi ketika sudah muncul nih rancangan prototype, oh langsung aja nih luncurin. Oh nggak seperti itu teman-teman. Kita harus tes dulu dong. Kenapa? Karena supaya misalnya ada hal-hal terkait prototype yang kurang nyaman dengan target user kita, setidaknya kita bisa betulkan dulu atau improve dulu sebelum nanti diluncurkan ke produk akhir. Hal ini meminimalisir biaya dan juga effort ya teman-teman. Terus balik lagi nih ke UX researcher. UX researcher itu penjaga pintu depan dan juga pintu belakang. Megang peranannya apa? Yaitu empathize, define, dan juga testing. Terus, nah kemudian ini adalah gambaran besar deskripsi pekerjaan terkait dengan UX researcher. Jadi memang lebih banyak berkaitan sama interaksi pengguna. Jadi benar-benar nih kita yang menghadapi dan mengumpulkan data primary ke target user kita. Terus kemudian kita melakukan pengolahan, kita juga melakukan presentasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder gitu teman-teman. Nah, hasil dari riset teman-teman nih harus dipresentasi nih kepada perusahaan kepada stakeholder teman-teman atau ibaratnya product manager dan seterusnya gitu. Terus kurang lebih seperti itu ya teman-teman pekerjaan dari UX researcher. Nah, selanjutnya kita masuk ke UX designer. Nah, UX designer itu gimana?
Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, dari sudut pandang design thinking proses, UX designer itu sebenarnya bertanggung jawab di kelima fase design thinking proses. Jadi sebelumnya UX researcher itu enak ya ngambil perannya cuma 3, empathize, define, dan juga testing. Nah kalau UX designer ini kelima-limanya teman-teman ya, dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Semuanya mereka yang megang gitu. Terus sebenarnya yang kita lihat dari peranannya mungkin UX designer ini lebih berat. Kenapa? Kalau kita lihat deskripsi pekerjaan UX designer itu bertanggung jawab menghasilkan ide, kemudian desain prototype, kemudian termasuk juga melakukan tes, itu juga termasuk yang dilakukan oleh UX designer. Mungkin bisa bekerja sama nih dengan roles yang lain seperti UX researcher, UX writer, dan lain-lain. Bisa juga bekerja secara independen. Karena saya lihat sekarang UX designer ini diminta untuk menguasai skill yang berurutan dengan tadi ya, testing, validation research, dan sebagainya. Jadi sedikit berbeda memang dengan UX researcher. Nah, kalau UX writer gimana? Beda lagi dong dengan UX researcher ataupun UX designer. Karena UX writer itu fokusnya adalah penulisan atau writer gitu teman-teman. Berhadapannya dengan tulisan, sehingga lebih banyak perannya di mana, yaitu di prototype. Terus kenapa? Soalnya kalau bicara mengenai prototype, karena prototype itu tidak semuanya berkaitan dengan visual teman-teman. Bukan bicara soal tampilan doang gitu. Atau gambar, simbol, dan seterusnya. Bukan cuma itu, tapi di prototype juga kita memuat teks-teks yang sebisa mungkin menggambarkan narasi yang kita muat di aplikasi kita yang sudah jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau di prototype itu bukan lagi lorem ipsum. Mungkin teman-teman sudah tahu ya lorem ipsum itu apa. Bukan lagi soal tulisan dummy. Sebisa mungkin kita sudah memuat kata-kata yang nantinya kita akan luncurkan ke produk kita. Karena nanti ketika testing bukan cuma ngetes soal komponen-komponen visual, tapi juga penulisan kita gimana sih di produknya gitu. Terus ketika proses prototyping UX writer ketika proses prototyping UX writer juga harus ikut mengevaluasi nih ketika sebelum dites. Ini udah benar belum ya tulisannya sesuai dengan apa yang kita maksudkan nggak ya? Jadi ketika nanti dites harapannya nih pengguna-pengguna kita bisa memberikan masukan gitu ya terkait dengan kalimat yang mau kita taruh tulisannya di produk kita. Dan ini mungkin beberapa contoh deskripsi pekerjaan terkait UX writer. Jadi tulisan-tulisan yang selama ini kita lihat ya teman-teman maupun di aplikasi ataupun website yang berbentuk message atau sukses message atau notifikasi ya itu UX writer yang buat teman-teman. Mereka yang memikirkan kira-kira kata-kata apa ya yang tepat untuk pada akhirnya bisa dipahami oleh pengguna dari berbagai macam kalangan gitu. Jadi cukup beda ya teman-teman antara UX researcher, UX designer, dan juga UX writer. Mudah-mudahan sampai kini kita memahami ya peran dari masing-masing orang di ranah UX itu seperti apa gitu. Terus di bagian pembahasan terakhir, ini ya teman-teman kita akan sharing juga nih terkait soal apa aja sih metode UX research yang umum dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak nih metode yang sebenarnya ini masih sedikit karena memang yang saya tampilkan di sini paling sering digunakan dalam research itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada tiga gambaran besar, tiga metode gambaran besar, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan juga desk research. Mungkin teman-teman gak asing ya dengan ketiga metode ini. Sebelumnya teman-teman juga pasti pernah belajar dong dari ketiga metode ini di kuliah, di kursus online, dan seterusnya. Terus kita mulai dulu ya dari kualitatif. Kualitatif itu memang menekankan kepada motivasi, pemikiran, dan sikap pengguna ataupun seterusnya. Sementara kalau kuantitatif ini mungkin sudah sangat familiar bagi teman-teman. Kuantitatif itu pendekatannya adalah angka atau menganalisis angka dan seterusnya. Karena dari segi report hasil riset juga outputnya akan menghasilkan grafik dan grafik ataupun chart dan seterusnya. Itu merupakan kuantitatif. Terus kalau desk research itu sesuatu yang kita lakukan ketika kita nih misalnya browsing gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya tanpa kita sadari ini juga termasuk ke dalam research ya teman-teman. Kalau misalnya kita memesan makanan online gitu, pastikan yang kita lihat terlebih dahulu makanannya ini deket nggak ya dari rumah, bisa dipakai nggak ya promonya, terus bahan makanannya sehat nggak ya, terus dari segi harga yang A kok harganya 30.000, terus yang B harganya 50.000, misalnya seperti itu ya.
Itu sebenarnya merupakan desk research ya teman-teman. Karena kita mencari tahu yang sudah ada, terus mengkomparasi antara dua produk untuk kemudian kita bisa tahu kekuatan dan kelemahannya, dan kita bisa ambil keputusan yang kita mau beli itu yang mana gitu. Terus itu kemudian salah satu bentuk dari desk research. Dan di desk research itu ada seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa contoh nih seperti competitive analysis, online research, ada case study dan sebagainya. Nah, terus kapan sih kita makanya? Ini macam-macam ya teman-teman, karena memang kebetulan pada kesempatan kali ini saya sharing dasarnya aja ya, nggak sampai terlalu dalam gitu. Tapi secara singkatnya, kapan kita harus pakai kualitatif, kuantitatif, dan juga desk research. Ini tergantung nih dari tujuan researchnya teman-teman yang kita mau tujukan itu seperti apa ya. Kalau misalnya kita mau mencari tahu alasan dibalik kemauan user, atau kita mau mengejar kedalaman dari temuan research, maka lebih baik kita memakai kualitatif gitu ya teman-teman. Entah itu in-depth interview, one-on-one, entah itu focus group discussion atau FGD, entah usability testing, dan sebagainya. Kalau misalnya nih, kita ingin tahu bukan kedalaman temuan, tapi lebih kepada dari sebagian besar pengguna. Mereka tuh kayak gimana sih kebiasaannya? Terus motivasi dia kayak gimana sih gitu ya teman-teman. Kita mengejar sampel research yang lebih besar, mungkin kita bisa menggunakan kuantitatif gitu ya. Karena memang alaminya kuantitatif itu sendiri adalah sampel yang besar, tidak sebesar sampel kualitatif. Kalau kualitatif, sampelnya lebih kecil sehingga kedalaman temuannya cepat kekejar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin tahu, oh kompetitor produk kita lagi bikin apa ya? Terus fitur unggulannya mereka apa saja ya? Nah, karena supaya kita bisa punya bekal untuk mengambil keputusan, jadi kita bisa tahu dong strength atau weakness-nya dari kompetitor. Kita bisa pakai metode desk research gitu ya, karena memang data primer itu dikumpulkan dari browsing-browsing internet atau baca-baca soal informasi terkait kompetitor. Mungkin kita mencoba produk-produknya kompetitor pada aplikasi ataupun website mereka seperti apa. Jadi mungkin nggak perlu ketemu user secara langsung, nggak seperti kualitatif, yang dimana kita harus bertemu dengan pengguna melalui interview dan seterusnya. Terus jadi memang tergantung dari tujuannya, researchnya apa sih yang mau kita dapatkan. Itu sebetulnya baik lagi, kita tidak perlu menguasai semuanya. Cukup kita mengetahui kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa, deskripsi itu apa, dan seterusnya. Dari sini harapannya kita sudah mengenal gitu ya teman-teman, kira-kira apa sih metode-metode yang biasa digunakan di UX research. Karena ini adalah pengenalan dasar terkait UX research. Sebenarnya UX research ini skopnya sangat luas ya teman-teman, apalagi di bagian research. Nggak semuanya ini nggak saya bisa ditampilkan, hanya beberapa yang paling sering digunakan dalam research. Terus setelah mengenal dasar pengenalan UX research itu apa, boleh nih teman-teman sharing nih terkait UX research itu sendiri. Boleh sharing juga melalui kolom atau chat ataupun voice. Silakan teman-teman yang mau sharing atau bertanya.
uh, baik, sepertinya dari teman-teman sudah memahami apa itu UX research. Karena dari sini tidak ada pertanyaan ya, mungkin dari teman-teman sudah memahami dengan baik gitu. Terus maka dari itu saya izin menutup pada kesempatan webinar ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti kegiatan ini. Sampai jumpa kesempatan di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih.